Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan kesehatannya sehingga kita bisa menyaksikan video presentasi dari kelompok kami. Yang saya hormati Bapak Rizal Ramadan SPD MPD dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai pernikahan sarana meraih keluarga berkah. Kelompok kami yang beranggotakan 1. Alivia Putri Wanita, 2. Alenta Elsa Biliana, 3. Arvina Pratita Mufidatul Husna, 4. Intan Nur Wibawanti, 5. Naila Kairunisa PR Ginting. Apa itu cinta? Menurut para ahli, cinta merupakan kesenangan jiwa, pelipur hati, membersihkan akal, dan menghilangkan rasa gundah gulana. Pengaruhnya elok rupa, membuat manis kata-kata, menumbuhkan perilaku mulia, dan memperhalus perasaan. Menurut Al-Quran tanda kutip, dan di antara ayat-ayatnya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan jadikannya di antaramu mawaddah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terjadi, terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Surat Ar-Rum ayat 21. Cinta seorang laki-laki kepada wanita dan sebaliknya adalah perasaan yang manusiawi, yang bersumber dari fitrah yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam jiwa manusia, yaitu kecenderungan lawan jenis ketika ia telah mencapai kematangan pikiran dan fisiknya. Di luar pernikahan, semua bentuk hubungan antara laki-laki dan perempuan dilarang. Selanjutnya, fitrah manusia untuk menikah. Apa sih arti kata nikah itu? Secara bahasa, kata nikah berarti berhimpun atau berkumpul. Secara sinonim, Al-Quran juga menggunakan kata zawaja yang bermakna menjadikan berpasangan. Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang berisi pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini juga didukung di dalam Al-Quran Surat Yasin ayat 36 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Yang artinya, Maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Maknanya, menikah atau lebih tepatnya berpasangan adalah naluri seluruh makhluk hidup, termasuk juga manusia. Setiap manusia, laki-laki maupun perempuan, wajar menginginkan memiliki pasangan. Dorongan untuk memiliki pasangan biasanya sangat kuat ketika seseorang mencapai kedewasaannya dan menyalurkannya ke berbagai bentuk hubungan. Agar dorongan berpasangan yang kuat ini dapat tersalurkan dengan baik dan benar dan juga berdampak positif, maka Islam mensyariatkan terjalinnya keberpasangan ini ke dalam bingkai pernikahan. Apa sih hikmah atau manfaat dari pernikahan? Yang pertama, memelihara keberlangsungan manusia. Apa maksudnya? Pernikahan berfungsi sebagai sarana untuk memelihara keberlangsungan gen manusia, alat reproduksi dan regenerasi dari masa ke masa. Dengan pernikahan, manusia dapat memakmurkan hidup dan melaksanakan tugas sebagai khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW menganjurkan menikah bagi orang yang mengharapkan keturunan. Yang kedua, pernikahan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh. Seseorang akan merasakan adanya tali ikatan suci yang menjunjung tinggi sifat kemanusiaannya, yaitu ikatan lahir dan batin, yang membuat tingginya derajat manusia dan menjadikannya sebagai makhluk yang mulia. Bahkan, hubungan suami istri sesungguhnya adalah ketenangan jiwa dan kasih sayang. Kasih sayang dan bersenang-senang dengan istri ataupun suami akan menghilangkan rasa sedih dan menghibur hati, yang akan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Yang terakhir, pernikahan sebagai pengontrol hawa nafsu dengan cara yang benar. Dengan menikah, kita dapat menjaga dan membentengi diri manusia dan menjauhkannya dari pelanggaran yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena dengan menikah, hajat biologis dapat dilakukan oleh pasangan suami istri dengan halal dan mubah. Yang selanjutnya yaitu hukum menikah dalam Islam. Hukum menikah dalam Islam dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu wajib. Hukum nikah menjadi wajib bagi seseorang jika dia termasuk orang yang punya libido yang sangat tinggi, sehingga tidak dapat menahan hawa nafsunya. Jika tidak segera menikah, dikhawatirkan akan sangat memungkinkan dia untuk berzina. Hal lain yang menyebabkan hukum nikah menjadi wajib adalah apabila memiliki nazar untuk menikah. Yang kedua yaitu sunnah. Hukum nikah menjadi sunnah bagi seorang muslim jika dia memenuhi 2 syarat, yaitu yang pertama, jika dia mempunyai keinginan untuk menikah, dan yang kedua, jika dia mempunyai bekal yang cukup untuk menikah. Bekal yang cukup ini dalam arti dia mempunyai mahar atau mas kawin untuk istrinya dan mampu menafkahi istrinya. Yang ketiga yaitu makruh. Hukum nikah dalam Islam jadi makruh apabila dia tidak memiliki keinginan untuk menikah serta tidak memiliki bekal yang cukup. Yang keempat yaitu khilaful aula. Hukum pernikahan dalam Islam bisa jadi khilaful aula jika memenuhi salah satu syarat yang telah disebutkan pada nomor 2. Menurut ulama mutakhirin, arti khilaful aula adalah sesuatu yang dianjurkan untuk ditinggalkan, namun tidak berdasarkan karantina yang jelas. Sedangkan ulama mutakaddimin menyamakan khilaful aula itu sama dengan makruh. Dan yang kelima yaitu haram. Hukum nikah bisa menjadi haram apabila dia tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan hak-hak istri jika menikah. Nikah juga menjadi haram hukumnya apabila kedua mempelai merupakan pasangan yang tidak boleh dan dilarang untuk dinikahi. Menikahi yang bukan muslim atau muslimah, atau juga menikahi dengan niat untuk menceraikan dan nikah kontrak atau disebut juga nikah mut'ah. Yang selanjutnya yaitu kriteria ideal pendamping hidup. Dalam ajaran Islam, variabel yang pertama dan diutamakan adalah agama, yang satu paket dengan akhlak yang baik. Karena dengan akhlak dan agama yang baik akan membawa ketenangan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat bagi pasangan dan anak-anaknya. Dan yang lebih utama adalah ketakwaan atau agamanya. Selain variabel agama, adalah seorang muslim juga mempertimbangkan latar belakang keluarga masing-masing. Karena pernikahan tidak hanya menyatukan 2 diri yang berbeda, melainkan juga 2 keluarga yang berbeda. Yang kedua yaitu ragam ikhtiar mencari pendamping hidup. Ada beberapa cara yang ditempuh seseorang untuk mendapatkan pendamping hidup melalui perjodohan, pacaran, ta'aruf, dan melalui ilham atau intuisi. Dalam Islam, cara mencari jodoh yang disyariatkan adalah ta'aruf. Secara bahasa, ta'aruf adalah perkenalan, dan istilah agama, ta'aruf adalah proses pertemuan atau perkenalan seorang pria dan wanita dalam suasana terhormat, ditemani pihak ketiga dengan tujuan pendamping hidup. Dalam proses ta'aruf terdiri, pihak pria dan wanita dipersilakan saling menanyakan berbagai hal yang ingin diketahui, terutama terkait dengan keinginan masing-masing nanti saat menjalani pernikahan. Agar tidak menimbulkan kekecewaan di lain hari, masing-masing pihak diharuskan untuk berkata dengan jujur. Metode dalam menentukan dan mencari pendamping hidup yang jelas halal dan dianjurkan oleh agama Islam adalah ta'aruf. Adapun metode lain seperti pacaran tidak perlu dipilih karena jelas diharamkan oleh ajaran Islam. Untuk yang selanjutnya yaitu menjaga kesucian dengan tidak berpacaran dan berzina. Yang pertama, katakan tidak dengan pacaran. Pacaran memiliki keuntungan dan juga kerugian. Keuntungan pacaran yaitu sebagai berikut. Yang pertama, belajar mengenal karakter lawan jenis. Yang kedua, mendapatkan perhatian lebih dari orang lain, yakni pacar. Ketiga, mudah menemukan tempat untuk menyampaikan keluhan dan permasalahan yang sedang dihadapi kepada pacar. Keempat, memiliki tempat untuk berbagi dalam keadaan suka maupun duka. Dan yang kelima, tidak merasa kesepian karena ada yang menemani dimanapun dan kapanpun. Apabila dikaji lebih lanjut, keuntungan pacaran sesungguhnya tidak sepenuhnya berlaku pada sepasang pacar, malah bisa menjadi keuntungan si pacar. Yang kedua yaitu kerugian dalam pacaran. Yang pertama, mengurangi waktu untuk diri sendiri. Kedua, menghambat kinerja otak karena hanya memikirkan satu objek yaitu pacar. Ketiga, mendorong orang untuk berbohong. Keempat, menghabiskan uang. Dan yang kelima, menghambat cita-cita.
Ditinjau dari sudut pandang ajaran Islam, aktivitas para pranikah dengan beragam gayanya adalah haram, alias tidak bisa dibenarkan. Apabila gaya pacarannya dilakukan sebelum menikah, hukumnya terlarang. Baik, selanjutnya pacaran dan perilaku seksual remaja. A. Dampak pacaran yang paling mengkhawatirkan adalah seks dan pergaulan bebas. B. Dalam konteks individu pacaran bermuasa, seks ini menyebabkan hilangnya keperawanan dan keperjakaan, penyakit kelamin, hamil di luar nikah, aborsi, pernikahan usia dini, tersebarnya video porno, dan lain sebagainya. C. Dalam konteks masyarakat, pacaran jenis ini berdampak pada munculnya kasus pembuangan dan pembunuhan bayi, anak lahir tanpa pernikahan, menipisnya rasa malu, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya manajemen hati agar tidak berpacaran yaitu A. Menyadari bahwa pacaran hukumnya haram dan mendatangkan dosa. B. Menyadari beragam dampak negatif dari pacaran yang terjadi di sekitar kita. C. Meyakini bahwa jodoh kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalankan perintah Allah untuk tidak pacaran. D. Diniati untuk puasa pacaran, menahan diri sampai menikah. Bagaimana sih cara meraih keluarga berkah dalam bingkai pernikahan? Nah, ciri keluarga berkah. Keluarga berkah adalah keluarga yang baik yang membawa kebaikan kepada diri mereka dan orang lain. Merujuk kepada surat Al-Rum ayat 21, keluarga berkah adalah keluarga yang sakinah, tenang, tentram, mawadah, penuh cinta, rahmah diliputi kasih. Intinya keluarga berkah membuat semua anggota menjadi tenang, nyaman, dan bahagia. Nah, keluarga berkah ditandai dengan meningkatnya keimanan anggota keluarga yang menjadikan kualitas pribadi-pribadi dalam keluarga tersebut berkembang menuju kebaikan. Sikap semakin matang, bertambah bijak, dan bertambah wawasan. Akhlak akan semakin baik. Anak yang soleh dan solehah adalah ciri dari keluarga berkah. Upaya meraih keluarga berkah. A. Sebelum menikah. Menata niat menikah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak berpacaran. Memilih calon pendamping hidup yang sesuai dengan pedoman pandangan Islam, menyiapkan diri secara fisik dan psikis, bermusyawarah dengan orang tua agar memperoleh restu dan dukungan. B. Sesudah menikah, menjaga agar niat tetap lurus, minta didoakan oleh orang tua dan orang-orang yang soleh, dan memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Selanjutnya bagian C, saat menjalani kehidupan rumah tangga. Yang pertama, mempertahankan motivasi menjalankan pernikahan untuk tujuan beribadah. Yang kedua, menjadikan ridho Allah sebagai pedoman dalam berumah tangga. Yang ketiga, nafkah yang halal. Yang keempat, suami istri yang menjalankan tugas dan kewajiban dengan baik. Yang kelima, memperlakukan pasangan dengan baik. Yang keenam, saling membantu dalam mengerjakan urusan rumah tangga. Yang ketujuh, bersikap toleran terhadap pasangan. Yang kedelapan, membiasakan bersikap sabar dan syukur. Yang kesembilan, berbuat adil dan bijak. Dan yang kesepuluh, bermusyawarah dalam memutuskan permasalahan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai ragam pernikahan kontroversial. Ragam pernikahan kontroversial yang pertama ada poligami atau menikahi banyak istri. Menurut Islam, seorang laki-laki yang membutuhkan dan sudah memenuhi syarat untuk berpoligami dalam arti yang sudah siap secara fisik dan psikis, terdapat batas yang tidak boleh untuk dilalui. Laki-laki hanya boleh memiliki 4 istri dengan syarat adil dalam hal nafkah fisik. Jika laki-laki masih belum bisa adil, maka laki-laki hanya diperbolehkan menikahi seorang wanita. Selanjutnya yaitu nikah mut'ah. Nikah mut'ah adalah pernikahan yang memiliki jangka waktu atau yang biasa kita sebut dengan kawin kontrak. Yang ketiga, pernikahan beda agama. Wanita muslim tidak halal kawin dengan laki-laki bukan muslim karena seorang lelaki mempunyai hak kepemimpinan bagi istrinya dan istri wajib taat kepadanya. Maka tidak boleh orang kafir maupun musyrik menjadi pemimpin dan menguasai wanita muslimah. Hal tersebut juga terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 221. Baik, itu tadi pembahasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.